Selamat malam, siang, pagi, sore, dan malam. Karena kita nggak tahu kapan kalian akan nonton tayangan ini. Ini spesial banget karena kita berdua. Karena topik yang kita pilih atau topik yang kita bahas ini berkaitan langsung dengan kita berdua. Gue secara pribadi akan ngebahas tentang colorism alias colorisme. Kita sama-sama tahu colorisme adalah turunan dari rasisme, tapi bukan rasisme. Bahkan lebih berbahaya daripada rasisme. Loh, kenapa begitu? Simak video ini sampai habis. Ada 5 bab yang udah gue rangkum, tapi kita akan bedah di bab pertama. Apa itu colorism? Colorism sendiri sebenarnya adalah diskriminasi atas warna kulit. Faham ini digaungkan oleh kaum barat mulai dari abad ke-17 dengan white supremasinya. Tapi kita nggak mau terlalu bahas yang berat-berat karena kita berdua adalah korban dari colorism sebenarnya. Mulai dari masa kecil, masa remaja, sampai masa dewasa. Seberapa bahaya sih colorism itu? Bahaya banget karena ini terjadi secara struktural di masyarakat kita, di alam bawah sadarnya mereka tanpa kita sadari. Bahkan mungkin gue sendiri pernah ngelakuin tindakan colorism terhadap orang lain tanpa gue sadari. Kenapa sebegitu berbahayanya? Kita mulai dari yang pertama. Apa itu colorism? Yang pertama sudah pasti diskriminasi warna kulit. Oke? Loh, apa sih berbahayanya mendiskriminasikan warna kulit? Bahaya banget. Kalau gue mau cerita dari awal, mulai dari kita kecil, remaja sampai dewasa, itu menentukan banyak hal. Bahkan di fase-fase tertentu meninggalkan bekas alias traumatis. Nah, apa sih diskriminasi warna kulit di sini? Pertama, colorism ini adalah paham yang punya ideologi tentang kulit yang berwarna lebih gelap, lebih buruk daripada kulit yang berwarna lebih cerah. Dan bahayanya lagi, paham ini nggak mengenal ras, agama, suku, bangsa, bahkan gender. Bisa terkena sama siapa aja. Nah, kita mau ngobrolin ini secara perlahan mulai dari step by stepnya. Pernah nggak didiskriminasi warna kulit? Pernah. Karena kebetulan kita berdua adalah sebenarnya korban dari colorism. Mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, teman kecil, teman remaja, sampai teman dewasa. Ya, pernah. Apa itu diskriminasi warna kulit? Menurut seorang, by the way, perkenalkan namanya adalah DP. Kita mau bahas colorisme karena ini sangat meresahkan buat gue pribadi. Ini udah menjadi keresahan pribadi gue dan gue berharap dapat support dari kalian dan ingin ngegabungin banyak orang di channel ini atau dalam topik ini supaya kita bisa bersatu melawan ideologi colorism ini, diskriminasi warna kulit. Ya pernah, karena kan dalam keluarga aku sendiri tuh aku tuh beda. Oh, sama dong. Jadi yang adik aku lebih putih. Terus kalau perlakuannya itu juga agak sedikit miring ya, dalam arti kata tidak sama gitu. Jadi jelas ada perbedaannya gitu. Contoh sederhana, kita sendiri aja udah mandi nih, ya. Sama Wah, seperti itu adik kayak, kita udah mandi juga adik kita. itu gitu. kayak beatnya si Tapi- Mamat Al-Kathiri itu ada kayak gitu. Terus tiba-tiba ya udah mandi, ya udah gitu ya. Maksudnya kita sendiri udah mandi gitu ya. Iya, Tapi kayak kurang dipercayain bahwa Iya. kita tuh udah mandi. Ya, jadi beatnya Mamat Al-Kathiri persis kayak gitu. Hanya karena ya kita tuh berbeda warna kulitnya gitu. Tapi bukan berarti kita belum mandi, udah mandi sore, udah gitu. Tapi ketika kita ngomongnya, udah tadi, masa sih kayaknya belum mandi gimana?
ya udah ya kan. Benar, Akhirnya benar, kita benar. ngikutin lagi, mandi lagi gitu. Ya. Nah itu contoh-contoh sederhana tuh. Itu contoh sederhana. Jadi kebetulan DP ini adalah bini gue dan kita terlahir dari keluarga yang memang kita sendiri Berwarna ya, iya, berwarna. berwarna. Karena kalorisme sendiri adalah pewarnaan kan. Kita lahir dari keluarga yang berwarna, bahkan kalau gue di keluarga gue sendiri 6 bersaudara, gue satu-satunya yang berkulit lebih gelap, Sama dong, gitu 6 ya kan. bersaudara. Nah sementara dia punya 6 bersaudara juga, tapi 3 orang yang berwarna lebih gelap ketimbang yang lebih cerah gitu. Nah sementara kita sendiri kan nggak pernah bisa memilih lahir dari keluarga siapa dan rahim siapa. Iya. Dan masalah kalorisme ini kenapa sampai sebegini meresahkannya? Karena berdampak banyak ke psikologis kita terutama. Yang dimulai dari membedakan ya. Kenapa sih kita dibedain? Cuman berdasarkan warna kulit atau lebih gelap? Ya mungkin secara logika, menurut aku pribadi ya, secara logika itu yang warna putih itu jauh lebih cerah, lebih enak dilihat, langsung kelihatan gitu dibandingin yang hitam. Itu satu, sehingga orang yang ingat, oh yang putih itu ya gitu. Tapi jarang orang yang ngomong, oh yang hitam itu ya, jarang gitu, hanya 1-2 gitu ketimbang yang putih. Oh. Tapi di luar apa sih? Di luar itu semua permasalahannya itu timbul ya dari lingkungan rumah tangga, ibaratnya keluarga Ya kita dari sendiri basic gitu ya. Dari yang Iya. paling basic adalah di dalam rumah. Di dalam rumah sendiri kita udah dibedain. Tanpa ya sebenarnya gini ya. Kan tanpa disadari itu udah melakukan tindakan kalorisme ya. Yang menurut orang tua kita mungkin awalnya bercanda, menurut saudara-saudara kita awalnya bercanda, tapi secara nggak langsung setelah kita pelajari tentang kalorisme, ya mereka udah melakukan tindakan kalorisme Iya, ke sehingga kita trauma kan. Traumatis. Dalam maksudnya apa yang terjadi di kita masa kecil itu akan kebawa ke kita remaja gitu. Dari Iya. remaja sampai kita dewasa itu hal itu masih membekas, seolah-olah kita ini ya beda. Sebenarnya kita itu tidak pernah beda, hanya saja dibeda-bedakan gitu ya. Dibeda-bedakan. Jadi ada hal yang maksudnya permasalahannya itu adalah hanya ada perbedaan antara hitam dan putih, seolah yang putih itu lebih spesial, lebih perhatian lebih atau apa gitu. Ya. Sehingga kesempatan buat yang hitam ini kurang gitu. Padahal si hitam ini sama juga seperti yang si putih ini ya, ibaratnya gitu. Tapi kurang diperhatikan. Iya. Yang diperhatikan selalu yang putih. Contoh ya kan, kalau kita misalnya ada acara apa gitu, ya putih-putih pasti putih di depan gitu, Iya, yang itu seolah di belakang. Padahal kita mempunyai hak yang sama gitu ya. Ya. Sama-sama kita punya apa sih, peran yang sama gitu, hak yang sama. Tapi kita selalu diperlakukan seolah kita tuh beda. Jadi Padahal diskriminasi itu nyata ya. nyata banget dalam Nyata. lingkungan kita sehari-hari, mau keluarga, lingkungan apa sih, komplek rumah atau apalah, jangkit. Misalnya kalau kita ngomong masalah terlalu panjang gitu, ibaratnya terlalu luar gitu ya. Ya udah. Berarti memang secara diskriminasi nyata banget. Kita nggak bisa pungkiri. Justru itu berawal dari hal yang paling basic, yaitu di dalam rumah kita sendiri ya. Dari keluarga kita sendiri, kita kaum-kaum yang berwarna lebih gelap. Gue sih yakin ya banyak juga orang yang merasakan hal yang sama di luar sana. Bedanya ada yang speak up, ada yang menutup diri, ada yang sampai minderan dan seterusnya. Satu hal yang orang tua kita itu nggak tahu ataupun kurang peduli itu, bahwa apa yang mereka lakukan di masa kecilnya kita itu akan berdampak sampai kita tuh remaja, bahkan dewasanya kita tuh bakalan dampaknya itu bakalan terasa gitu ya. Baik dari hubungan kita antara saudara gitu, sehingga kita anggap dianya kesayangan ini ya, kalau ada apa-apa ini gitu. Terus kalau kita kayaknya kurang diperhatiin, jadi pada akhirnya kita rasa insecure sendiri gitu. Yang awalnya kita pengennya mengutarakan apa yang kita mau, hanya karena kita tidak diberikan kesempatan untuk memberikan kebebasan buat diri kita ya.
Jadi untuk ngomong bahwa oh aku suka yang ini, oh aku suka yang itu, kita nggak berani karena kita selalu dibedakan. Oke. Jadi kita menerima Berarti sehingga hal dahsyat itu, ya? iya. Jadi hal itu kebentuk dalam pergaulan kita sehari-hari, mau sekolah ataupun Iya. kuliah. Ada rasa Ya insecure. kita nggak berani. Ada hal yang ingin kita tolak ataupun yang tidak sependapat dengan diri kita nggak berani. Karena dalam keluarga kita dulunya merasakan hal apa sih, setiap apa yang kita omongin, setiap apa yang kita ingin menjadi diri sendiri itu selalu ditolak, selalu didiskriminasi lah ya ibaratnya. Tapi kalau yang putih-putih atau apa pengen ini pengen itu, ya udah, oh ya udah cocok ini buat kamu gini. Tapi kalau kita udah ngapain sih ikut kelas ini atau apa gitu kan, ya kayaknya kita kurang didukung aja gitu dengan apa yang kita mau gitu, hanya karena kayaknya ibaratnya itu nggak cocok. Misalnya kita mau nari ini, yang nari kan pasti orang yang cantik, putih, tinggi. Ya bagi kita yang pendek, hitam, jelek, ya kayak kita nggak, ya seolah kita tuh ngapain sih ngikut les itu kan nggak ada manfaatnya, ini itu dan sebagainya. Tapi yang adik kita ataupun kakak kita yang punya kulit lebih cerah ya di sport gitu. Oh ya udah nggak apa-apa ininya, ya udah nggak apa-apa gitu. Padahal kita juga pengen gitu, kita juga mungkin kita punya bakat gitu ya kan. Kalau bakat itu kan kalau diarahkan jauh lebih sempurna gitu. Tapi karena kita selalu ngapain sih ini kan buat golongan orang yang putih yang ini, jadi diciptakan golongan itu diciptakan. Memang sehingga diciptakan. Kita tidak ada peluang bagi kita yang berbeda dari mereka itu, seolah kita tidak bisa masuk ke dalam komunitas tersebut gitu. Karena ditolak sudah didiskriminasi dari awal. Iya, bahwa yang ini sudah begini. Jadi tidak diberikan kesempatan itu, kurangnya diberikan kesempatan gitu. Menurut aku sih gitu ya, karena itu berdasarkan pengalaman juga gitu ya. Jadi justru kita bikin video ini karena kita adalah korban colorism. Dan kita ingin menyuarakan ini lebih masif, lebih luas ke sesama orang yang merasakan tindakan colorism ini. Karena gue yakin banyak banget di luar sana orang yang sama. Ini beda loh ya, harus digarisbawahi, ini beda dengan rasisme. Karena kalau rasisme orang hanya menyerang satu golongan. Sedangkan ini bisa terkena ke siapa aja. Bahkan nggak mesti ke orang yang jauh lebih gelap kulitnya, let's say di sini hitam. Tapi ada yang satu agak sedikit putih dan sedikit lebih coklat, mereka juga bisa kena tindakan-tindakan colorism ini. Yang lebih coklat ini akan didiskriminasi dengan seseorang yang lebih cerah tadi. Pokoknya intinya dari colorism adalah yang mana yang lebih cerah, dia yang lebih baik. Itu paham atau ideologi yang ingin dibawa oleh kaum barat tersebut. Iya kan, karena kan diciptakan seolah selalu beda gitu. Padahal kita memiliki hak yang sama, punya kesempatan yang sama. Kita lompat nih ke poin kedua nih, biar nggak terlalu lama. Karena ini ada 5 bab dan satu bab mungkin kita bikin videonya per bab. Karena udah pasti panjang karena kita sambilan storytelling nih dengan pengalaman pribadinya kita berdua. Yang notabene-nya adalah kita korban colorism mulai dari lingkungan kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dan orang-orang yang baru kita kenal gitu ya. Jadi supaya kalian bisa dapat poinnya. Nah, poin kedua ini adalah hak istimewa kepada orang yang berkulit lebih terang dalam suatu komunitas. Nah, ini yang tadi sedikit kita udah bahas ya. Itu jelas. Mulai dari lingkungan komunitas di sini kan macam-macam ya. Mulai dari lingkungan keluarga, teman main, teman sekolah, sampai kita menuju jenjang yang lebih jauh, kuliah, ngantor, dan segala macam bentuk aktivitas sosial yang lainnya, ya kan? Dapat gak poinnya? Hak istimewa alias privilege kepada orang yang berkulit lebih terang. Ya dapat banget ya kan, kalau nggak salah di pekerjaan aja deh. Kalau kita ada meeting dengan klien, yang diajak itu pasti yang putih. Setuju. Yang putih, yang bening ya kan. Padahal yang si hitam ini ya kan, dia dalam hal mempromosikan sesuatu ya kan, itu jauh marketingnya dia tuh jauh lebih bagus daripada si putih.
hanya saja Atau- kalah warna gitu ya, kalah Atau warna dari gitu ya. segi intelektualitas ya. Iya. Maksudnya ini kan sesuatu yang sebenarnya nggak apple to apple untuk dibandingkan yang mana yang lebih baik, yang mana lebih buruk hanya berdasarkan warna kulit gitu. Beda kita diuji kompetensi dalam satu hal misalnya. Oke, kita bisa mengatakan yang mana yang lebih baik atau yang Iya. lebih buruk karena sudah ada tesnya dan hasilnya. Kalau ini langsung, makanya produk Penunjukan langsung. ya, makanya produk terparah atau produk terbusuk dari si colorism ini adalah prasangka buruk di awal. Iya. Sehingga orang langsung memberikan prejudis prasangka-prasangka yang memang kalau kita sendiri banyaklah pengalaman di jalanan, di lapangan, di kantoran, di sekolah bahwa udah kamu Hitam, begini aja deh jahat karena gitu ya. walaupun kadang hal ini tabu untuk diutarakan secara harfiah, tapi di dalam benaknya, di dalam batinnya, di dalam pikirannya hal ini udah kebentuk secara otomatis yang memang Iya. alam bawah sadarnya yang berkata. Karena Gitu. kan sudah bertahun-tahun ya, sehingga dianggap itu adalah ratusan tahun benar, bahkan. benar bahwa ritmenya Sebuah seperti itu pembenaran. gitu. Bahwa ya seperti ini apa sih yang terjadi ataupun apa sih? Idealnya, Ideal, ya, ya. idealnya. Idealnya ya seperti ini Idealnya gitu ya. seolah-olah Ah. memang kalau yang lebih cerah lebih baik Iya, aja gitu. gitu. Yang lebih gelap yang lebih buruk Padahal aja. kan belum tentu ya, karena di situ jelas banget terjadi diskriminasinya terhadap kita ya ini untuk mengutarakan ide ataupun apa sih ini ya maksudnya kita kan punya sesuatu yang ingin kita berikan Iya, gitu ya, ideal, terbaik gitu ideal, ya. iya. Terus Gagasan kita lah, iya, apalah. tapi kita sebelum kita mengajukan kita langsung ya udah deh nggak usah sama si ini aja gitu. Jadi kita merasa ya kayaknya kita lama-lama kalau hal itu dibiarin itu akan menjadi kurangnya Pembentukan produksi karakter. produksi Ya, kan kita pada akhirnya pembunuhan karakter. iya pembunuhan karakter secara gitu ya. tidak langsung. Kita kan ngapain sih kita ini akhirnya juga nggak dilihat Iya. ini males sehingga mundur sehingga ya banyak orang-orang yang berkulit hitam itu menganggap bahwa dirinya ngapain sih terlahir di dunia ini Iya. kalau hanya untuk dijadiin seperti ini gitu. Padahal kita juga mampu seperti yang lain tapi kita tidak diberikan kesempatan aja. Jadi menurut aku ya kita kurangnya diberikan kesempatan buat yang hitam gitu. Bukan yang hitam ini Iya. nggak mampu, tapi Iya. kurang dilihat aja gitu. Setuju. Kurang diperhatikan, kurang dilihat karena sudah ada pembentukan perbedaan bahwa yang putih itu ya dia diberikan keistimewaan Iya, gitu. privilege tadi. Aku sendiri tuh pernah punya pengalaman masa remaja pada saat SMP. Walaupun sebelum-sebelumnya itu kita udah mulai ngerasa lah ya kalau waktu kecil di keluarga segala macam karena kita beda. Tapi SMP itu paling membekas banget karena memang mungkin kita udah mulai masuk ke masa puber. Akhirnya kita udah berbaur lalu main celah-celahan, main ceng-cengan segala macam. Dan perkataan-perkataan yang gak enak didengar itu kayak item, keling, terus dekil segala macam itu udah sering banget terdengar sehingga pada saat itu gue cari cara untuk bisa mengafirmasi itu dengan memilih sosok atau mencari panutan untuk kita sebagai backup support system dan pada saat itu gue memilih pemain basket karena pemain basket NBA rata-rata orang Afrika Amerika orang-orang negro jadi yang nggak bisa hitam-hitam. dicela ya. Jadi untuk menghindari celaan item tersebut kita bisa mengcounter dengan cara biarin item kan pemain NBA juga item-item. Sesimpel itu. Di umur kita yang masih ABG kita sudah mencari support system kita sendiri di mana kita hal-hal begini sulit loh untuk mencari support system karena nggak semua orang punya kulit kayak kita. Jadi orang nggak tahu rasanya seperti apa gitu. Sebelum kita mengenal kata body shaming ya dan seterusnya. Setelah kita mengenal kata body shaming, orang agak sedikit ngerem untuk membuli seseorang. Tapi body shaming lebih luas lagi, sementara colorism ini spesifik gitu, ke warna kulit yang mendiskriminasi. Kita masuk ke poin ketiga. Secara nggak langsung, paham colorism ingin mengatakan bahwa kulit lebih terang lebih baik dibandingkan kulit lebih gelap. Dasarnya apa, bosku? Iya, Gitu. dasarnya kan nggak ada. Hanya saja kan itu
apa sih, sesuatu yang diberikan Ya. diciptakan oleh seseorang untuk yang Kayak di branding gitu iya, ya. untuk kesempatan ini yang kulit putih aja gitu ya, kulit Ya. hitam itu yang nomor 2 gitu. Coba yang putih-putih dulu, nanti yang hitam baru selanjutnya gitu. Jadi itu memang diciptakan. Terus dalam hal apapun itu, semua kalangan itu diciptakan bahwa yang putih, sehingga yang menganggap bahwa oh yang putih, oh ini yang putih, ngapain sih kok itu, Ingat oh ini nggak? yang putih gitu. Atau bukan seberapa banyak, berapa orang yang kita ingat orang yang kulitnya lebih gelap menjadi ketua kelas? Hampir kurang. bisa dibilang mungkin tidak ada sejauh yang kita ingat, ataupun andai pun ada, persentase tapi dia tuh pasti kecil. persentasenya dia itu kurang Ini di daripada luar secara intelektualitas Orang atau banyak secara gitu. pendidikan atau secara pikiran dan kemampuan belajar mengajarnya dia baik dan buruk ya. Karena sudah pasti kita mengkotak-kotakan hal itu, kita bicara yang sama aja deh. Mungkin sama-sama pintar, sama-sama ranking, sama-sama cerdas gitu di kelas ya. tapi kan kesempatannya itu kan kurang bagi yang hitam, tetap yang putih. Itu di level yang paling dasar banget. Kita bicara di sekolah dulu, belum naik sampai ke atas ke kampus dan lingkungan kerja dan komunitas dan lain-lain. Kalau si orang yang lebih gelap ini belum mencapai sesuatu atau meraih sesuatu atau dia belum menjadi seseorang, ya, kayaknya mereka belum dilihat atau belum pengen didengar atau tidak ingin dikopi bahkan apapun yang mereka lakukan walaupun positif ya. Betul. Karena gue sendiri punya teman yang secara harfiah, secara literally gitu ngomong bahwa kayak jijik aja gitu ngikutin apa yang kita bikin kalau memang itu datangnya dari kita. Hal-hal sesimpel itu loh ibaratnya. Kayak itu udah ngejat tanpa dasar. Hanya berdasarkan warna kulit. Nah, karena kita berdua adalah korban colorism dan kita resah banget, khususnya gue sih dalam hal ini yang punya channel dan ingin menggaungkan untuk masyarakat sosial lebih aware tentang si colorism ini, karena banyak orang menganggap ini bukan sesuatu hal yang besar. Sementara bagi si korbannya ini sesuatu hal yang besar, ya. berdampak dan sampai traumatis. Sampai dewasa. Bahkan bisa merubah kisah hidupnya hanya gara-gara hal seperti ini. Mulai dari mungkin pencapaiannya, lalu kesempatan-kesempatannya, ini banyak merubah hidup seseorang atau hidup korban dari colorism. Makanya ini perlu digaungkan atau disosialisasikan sebegitu besar dampaknya colorism ke korban-korban colorism sehingga menentukan jalan hidupnya. Kita masuk ke poin keempat. Tidak hanya dilakukan terhadap ras yang berbeda, tapi terhadap ras yang sama. Nah, ini yang tadi gue cerita nih. Kelompok itu ya. Ya, ini yang tadi gue cerita. Ini yang membedakan antara rasisme dan colorism. Walaupun colorism ini adalah turunan dari rasisme, tapi colorism ini bukan berarti rasis. Tapi kalau rasis, sudah pasti rasisme. Kurang lebih begitu. Kenapa di sini dibilang enggak terjadi hanya terhadap perbedaan ras atau interrasial, tapi intrarasial pun atau sesama ras pun bisa terjadi. Seperti yang tadi gue cerita, bahwa ada orang yang kulitnya lebih cerah sama orang yang agak sedikit coklat, si coklat ini bakalan kena colorism. Kan gitu. Dibedain lagi. Karena adanya perbedaan sih sebenarnya. Ini dahsyatnya loh, atau jahatnya colorism. Dia bukan tentang hitam dan putih doang guys. Dia tapi memang boldnya alias markingnya, garis bawahnya adalah yang mana yang lebih cerah dan mana yang lebih gelap. Iya. Yang lebih gelap inilah yang akan mendapatkan tindakan colorism, dan yang lebih cerah ini yang mendapatkan privilege atau gitu ya. diistimewakan. Makanya disebutnya diskriminasi warna kulit. Pernah nggak kalau aku sih banyak ya kejadian hal-hal yang sifatnya walaupun kita ada orang timur ya, tapi kita orang barat pun alias orang Aceh pun di barat Indonesia, warna kulit kita kan macam-macam ya. Iya.
Karena bisa Hitam dibilang pun ada hitam yang banget, gitu, pekat, ada yang banget. agak coklat gitu ya. Juga ada, putih terang juga ada, putih kayak Cina juga ada. Bahkan kalau Aceh sendiri dianalogikannya ibarat Arab, Cina, Eropa, Hindia, ya kan, dengan Ini karena warna kulitnya itu makanya kita berbeda-beda. Warna kulit yang berbeda di dalam satu ras, misalnya ras Aceh nih. Tapi kan kita nggak pernah bisa memilih orang tua kita siapa. Lalu orang tua kita siapa juga nggak pernah bisa memilih orang tuanya dia siapa, mau hitam mau putih, mau lebih gelap atau lebih cerah. Kita setuju dengan kulit lebih sehat, kita setuju. Kita setuju dengan kulit yang bersih, kita setuju. Tapi yang namanya kita orang-orang hitam alias black, alias dekil, alias keling dan seterusnya, itu adalah warna dasar. Itulah cat dasar. Ibarat mobil tuh udah keluar dari pabriknya begitu. Mau lo pakai skincare segudang, kalau warna kulit lo hitam ya nggak akan. Kan lebih lucu lagi mukanya putih tangannya hitam. Seharusnya itu yang sering terjadi. Seharusnya tidak ada perbedaan ya antara hitam dan putih. Kenapa? Ini baru bab pertama kan, seru ya. Ada 5 bab lo bayangin. Karena kan itu kan hal yang diciptakan ya. Ibaratnya kan kalau kita baru lahir ya, ada anak kan yang putih sama hitam, dia sama-sama tuh. Mereka tuh berdua tuh nggak tahu tuh bahwa yang hitam disemelkan, yang putih disemelkan. Mereka nggak tahu. Tapi karena orang tua menciptakan hal itu, sehingga mereka terbentuk ya. Dan pada akhirnya hal itu turun-temurun lagi, begitu lagi, sehingga itu dianggap adalah hal yang benar. Betul. Padahal itu nggak benar karena efeknya itu sampai si anak ini sampai dewasa dia masih dampaknya itu masih dia rasakan gitu. Iya. Ya kan, baik dia pokoknya kesempatan kurang aja buat yang hitam ketimbang yang putih gitu. Jadi hal itu yang menjadi dampak daripada si orang tua tadi yang mungkin kurang memahami ataupun tidak tahu bahwa bakalan ada dampak yang sepanjang ini buat si anak ini gitu. Nah, hal itu yang harus kita hindari ya, yang harus kita hindari buat orang tua. Mungkin kita nanti jadi orang tua atau lingkungan sekitar atau teman kita atau apa, itu yang harus kita sosialisasikan bahwa ya jangan dibeda-bedakan antara putih dan hitam ya kan, karena mereka sama-sama punya hak yang sama gitu, punya kesempatan yang sama. Ya kalau yang salah dibenerin aja, itu yang jauh lebih baik. Kenapa? Daripada diberikan hak istimewa buat yang putih, sehingga si hitam ini merasa dia tuh salah aja, apa yang dilakuin salah aja, nggak pernah benar gitu. Betul. Nah padahal si putih ini jauh lebih jahil daripada si hitam gitu. Oh, tapi dibenerin gitu. Banyak, bahkan karena warna kulit. Bahkan riset udah pernah dilakukan gitu di luar negeri, di manapun itu, bahwa masalah kepercayaan pun orang jauh lebih percaya sama kepada orang yang lebih cerah kulitnya ketimbang orang yang lebih gelap kulitnya. Ironisnya, berapa banyak koruptor yang warna kulitnya lebih cerah daripada koruptor yang warnanya lebih gelap gitu, ya kan? Tidak kelihatan. Itu hal-hal yang ibaratnya ya prejudis tadi, prasangka-prasangka yang memang di awal udah dibentuk. Bahkan banyak deh kalau kejadian kita secara pribadi, misalnya jadi sales gitu ya. Begitu kita ngelamar, terus kita berbarengan ngelamar dengan seseorang yang kulitnya jauh lebih cerah, ditambah good looking lagi, udah pasti lewat kita. Itu udah nggak apple to apple, dia udah nggak ngeliat lagi CV seperti apa, bagaimananya. Mau itu terjadi di perempuan, mau terjadi di laki-laki. Makanya sebegitu bahayanya si colorism ini, dia nggak pandang gender. Dan yang lebih parah lagi, tau nggak apa? Colorism ini kayak seolah-olah menentukan status sosial. Bahwa kulit yang lebih cerah itu punya status sosial yang lebih tinggi daripada kulit yang lebih gelap. Tapi kan di luar itu semua kayaknya ya Indonesia itu adalah mengcopy yang Barat punya. Oh gitu. Pasti, karena paham ini kan dibawa oleh Barat dengan white supremacy. Karena apa? Kalau yang di Barat memang mereka tuh memang benar-benar tidak menerima yang hitam gitu buat yang putih. Padahal
Iya. Jadi masuk ke Indonesia itu, jadi kan ini sebenarnya mental kolonialisme ya, mental kolonial. Makanya si pelaku atau si tukang bully colorism ini sebenarnya dia mewariskan mental penjajah. Yang mana dulu masuk di Indonesia pada saat Belanda ngejajah kita, itu ada 3 kasta di Indonesia. Di strata sosial itu orang kulit putih alias Belanda, terus ada Tionghoa dan India mungkin sebagai bisnismen ya. Yang ketiga adalah pribumi. Nah, pribumi ini dulu kan ibaratnya orang-orang kampung yang nggak pernah tahu apa-apa dan memang hidup seadanya gitu ya. Wajar jika kulit mereka lebih gelap karena mereka main dengan alam dan matahari kan. Benar. Dan di zaman itu karena kita memang hidupnya kan alam, belum gitu gaya ya. kosmopolitan dan segala macam kan. Nah, di situ mulai kebentuk Perbudakan ya. mulai kebentuk keinginan untuk menjadi lebih dianggap seperti orang di strata yang tengah ataupun yang paling atas, mulai muncul. Ibaratnya kalau bahasa kita mungkin pengkhianatan terjadi terhadap sesama. Makanya dia ingin naik kualitas hidupnya menjadi di kalangan orang kulit putih, sehingga menjadi pengkhianat untuk pribumi sendiri sehingga ya. di situ dia udah mulai ngebully atau ngejelek-jelekin atau istilah kita ngeledek ke sesama saudaranya yang pribumi, ke sesama tetangganya, karena dia merasa sudah lebih baik secara status sosial dan ekonomi, sehingga mulai jijian mungkin kalau ada orang yang lebih. Benar. Konotasinya apa sih yang lebih gelap? Ibaratnya bau mungkin, atau nggak bersih mungkin. Iya, seperti yang tadi aku omongin ya, kita mandi Kita ya kan? mandi loh, Mandi gitu. udah. Jadi sehingga kita tuh dianggap selalu bau ya, apa sih? Kita masuk ke poin kelima dan yang terakhir ini. Dan orang-orang yang lebih cerah dianggap orang-orang yang protagonis, sedangkan orang yang lebih gelap dianggap orang yang antagonis. Nah, seperti yang tadi aku bahas ya kan, dimana pada kesan pertama orang sudah memberikan prasangka buruk bahwa yang jahatnya pasti yang lebih gelap, yang baiknya sudah pasti yang lebih cerah. Padahal kadang kenyataannya kebalikannya. Sementara pada saat dilabelin di awal ini tentang baik dan buruk, ini barometernya hanya berdasarkan warna kulit. Belum ada tindakan apa-apa gitu. Jadi sebegitu besarnya dampaknya si colorism ini di masyarakat, khususnya di kehidupan sosial, sehingga banyak banget korban-korban colorism ini menentukan hidupnya di hal-hal seperti ini sebenarnya. Dan kalau kita bicara lebih jauh tentang psikologis, itu traumatis guys. Kalau lu nggak percaya, lu boleh tanya, kita boleh kumpulin orang-orang yang pernah mendapatkan perilaku colorism ini. Bedanya hanya ada yang speak up, ada yang enggak. Dan ada yang tahu tentang colorism, ada yang enggak. Gua aja baru tahu. Yang gua tahu hal-hal begitu dulu, yang ngebully, ngatain, ngecengin segala macam. Dan di saat kita sudah mengenal kata body shaming, udah mulai makin mengerti dan ngerem nih. Tapi setelah gue kenal yang namanya paham colorism ini, wah ternyata spesifik sekali. Dan di bab berikutnya, di chapter berikutnya, kita akan ngebahas kenapa hal ini atau ideologi ini dibuat, karena semua berdasarkan tujuan. Mulai dari tujuan politik, tujuan ekonomi, dan seterusnya. Jadi bukan tanpa dasar. So, kita akhirin di sini dulu. Thank you banget DP udah sharing. Tapi next di bab berikutnya kita ngobrol lagi, karena kita pecah menjadi beberapa bagian supaya nggak bosan ditonton dan nggak terlalu lama gitu ya. Buat lo semua yang pernah ngalamin tindakan colorism, please komen supaya kita punya satu suara untuk mensosialisasikan ini dan nggak ada lagi generasi berikutnya yang melakukan tindakan colorism. Thank you for watching guys. Agam signing out.